kita masuk mulai membahas tentang plantae. Tahu nggak plantae itu apa? Jadi, plantae sering disebut juga dengan tumbuhan, yang merupakan organisme yang memiliki ciri-ciri eukariotik atau memiliki inti sel, kemudian multiseluler atau memiliki sel banyak, memiliki akar, daun, dan juga batang. Tumbuhan atau plantae juga memiliki klorofil yang digunakan untuk berfotosintesis dan juga memiliki dinding sel yang memiliki selulosa. Masuk ke klasifikasi pertama yaitu Bryophyta atau yang kita sebut juga dengan tumbuhan lumut. Lumut masuk ke dalam kingdom plantae yang paling sederhana, yang merupakan peralihan dari tumbuhan Talophyta atau tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan juga daun sejati, dan Atracheophyta yang belum memiliki pembuluh. Struktur tubuh lumut lebih dominan gametofit dibandingkan sporofit. Masuk ke klasifikasi Bryopsida atau lumut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Hepaticopsida atau lumut hati, dan yang kedua Antekerotopsida atau lumut tanduk, dan yang terakhir Bryopsida atau lumut daun. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi yang kedua, yaitu Pteridophyta. Seperti yang udah ada di tangan saya ini, yaitu adalah paku. Pteridophyta termasuk dalam Cormophyta, karena memiliki akar atau yang bisa disebut juga dengan rhizoid, memiliki batang dan daun. Selain itu, Pteridophyta juga termasuk dalam Tracheophyta, karena memiliki berkas pembuluh, xilem, dan phloem. Teman-teman tahu nggak sih, Pteridophyta ini atau yang biasa disebut dengan paku, daun mudanya dapat menggulung loh, atau biasa disebut dengan juga circinet. Pada Pteridophyta, sporofit lebih domain daripada gametofit. Nah, Pteridophyta dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama ada Psilopsida atau yang biasa disebut juga dengan paku purba, yang kedua ada Lycopsida, Lycopsida atau biasa disebut juga dengan paku kawat, dan yang ketiga ada Xenopsida atau biasa disebut juga dengan paku ekor kuda, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada Pteropsida atau biasa disebut juga dengan pakis atau paku sejat. Selanjutnya yaitu klasifikasi yang ketiga, yaitu Spermatophyta. Spermatophyta bersifat autotrof karena memiliki klorofil yang bisa digunakan untuk berfotosintesis. Spermatophyta termasuk dalam Cormophyta, artinya Cormophyta yaitu bagian-bagian tubuhnya Spermatophyta yaitu sejati. Nah, Spermatophyta juga termasuk dalam Tracheophyta. Tracheophyta artinya dapat jaringan pembuluh. Berdasarkan letak bijinya, Spermatophyta dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama Gymnospermae dan yang kedua Angiospermae. Untuk yang pertama yaitu Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata yaitu gymnos yang berarti terbuka dan spermae yaitu biji. Nah, agar adik-adik mudah menghafal, maka kita mengingat bahwa orang yang pergi ke gym, maka mereka akan menggunakan pakaian terbuka. Oleh karena itu, Gymnospermae kita ingat bahwa yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Ciri utama dari Gymnospermae yaitu bakal biji tumbuh dan terletak di luar megasporofil. Setelah itu, generasi dominan pada Gymnospermae yaitu sporofit. Nah, contoh dari Gymnospermae sendiri yaitu pohon pinus yang menghasilkan Strophyllus. Ini contohnya teman-teman. Ya, yaitu yang kedua, yaitu Angiospermae. Angiospermae berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu angion dan spermae. Angion berarti wadah dan spermae yaitu artinya biji. Ciri utama dari Angiospermae yaitu bakal bijinya tumbuh dan terletak di dalam megasporofil. Dan alat reproduksi yang digunakan oleh Angiospermae yaitu bunga. Selanjutnya, Gymnospermae dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama yaitu dikotil dan yang kedua yaitu monokotil. Untuk dikotil memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu berkeping 2, yang kedua yaitu berakar tunggang, dan yang ketiga yaitu berkambium, dan yang keempat yaitu bunganya berjumlah 4, 5, dan kelipatannya. Contoh dari dikotil sendiri yaitu mangga, kacang hijau, dan kedelai. Yang kedua yaitu monokotil. Monokotil memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu biji berkeping 1, dan yang kedua yaitu akarnya yaitu serabut, dan yang ketiga yaitu tidak berkambium, dan yang keempat yaitu bunganya berjumlah berkelipatan 3. Untuk contoh dari monokotil yaitu padi, nanas, dan jagung.